Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam International Memorial Day Blending Conference 2026 yang berjudul Keperluan yang Sangat Besar akan Kebangunan yang Baru. Saudara-saudari, sebelum kita memasuki isi berita ini, kita perlu terlebih dahulu memahami latar belakang dari berita ini sehingga kita dapat memiliki satu pandangan menyeluruh mengenai seluruh isi berita ini yang berkenaan dengan keperluan yang sangat besar akan kebangunan yang baru. Saudara-saudari, bahwa di dalam hati umat pilihan Allah selalu ada kedambaan yang terus-menerus, yang konstan, dan mendalam untuk dihidupkan kembali, dipulihkan. Nah, doa yang diwakili oleh seruan Nabi Habakuk agar Tuhan memulihkan pekerjaannya di dalam tahun-tahun ini. Nah, kerinduan akan pemulihan ini terus berkembang dalam pelayanan pemulihan Tuhan. Mulai dari pengenalan akan maknanya pada tahun 1999. Kemudian di tahun 2015 bicara mengenai kesadaran akan keperluan kebangunan yang baru. Ya. Hingga kini di tahun 2026 kita sampai pada puncaknya dengan penekanan kepada keperluan yang sangat besar akan kebangunan yang baru untuk mengakhiri zaman ini. Nah, kebangunan baru yang dirindukan ini bukanlah sekedar pengulangan kebangunan sejarah masa lalu yang belum tuntas. Seperti reformasi Martin Luther, kemudian ada reformasi yang lain. Melainkan sebuah kebangunan yang terbesar, tertinggi, dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan kembali. Ini adalah model hidup bersama-sama, korporat, yang dibangun dalam ekonomi ilahi Allah. Di mana kita dibawa keluar ya dari reruntuhan, kehancuran masa lalu sampai kepada realitas kebangkitan hari ketiga, yaitu zaman restorasi di dalam Kristus sebagai roh pemberi hayat. Nah, untuk memasuki kebangunan baru yang luar biasa ini, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan melalui tiga pilar yang praktis ya. Diawali dengan mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi mengenai ekonomi Allah. Wahyu ini merupakan jawaban agung ya, atas pertanyaan besar mengenai tujuan penciptaan manusia dan penanggulangan umat pilihan, menyingkapkan hasrat hati Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya, agar umat pilihannya menjadi duplikasinya dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Inilah berlian yang ada di dalam kotak ajaib, ya, yaitu kenyataan bahwa Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi Allah dalam hayat dan sifatnya untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus demi Yerusalem baru. Nah, melalui hubungan yang manis ini, Allah Tritunggal sebagai kekasih kita, suami kita, sepenuhnya berbaur dengan manusia tripartit, ya, sebagai mempelai perempuan dalam perbauran keilahian dan keinsanian yang kekal. Ketika kita melihat wahyu pusat ini, yaitu apa? Yaitu Allah menjadi daging, daging menjadi roh pemberi hayat, dan roh itu diperkuat 7 ganda untuk membangun gereja. Maka kita akan terdorong untuk bangkit berdoa, memohon kebangunan baru yang belum pernah ada dalam sejarah. Puji Tuhan, saudari ya. Maka visi agung ini selanjutnya menuntut pelaksanaan praktis melalui pilar yang kedua, yaitu menempuh kehidupan Allah manusia yang menjadi realitas dari tubuh Kristus. Nah, kehidupan kita sehari-hari harus menjadi salinan dan reproduksi yang hidup dari
Kristus sebagai Allah manusia pertama yang senantiasa menyangkal diri dalam keinsanian demi mengekspresikan hayat Bapa. Nah, sebagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus memulai pelayanannya jadi baptis ya, dia mengakui bahwa tubuh dagingnya hanya layak mati dan dikubur. Maka kita pun belajar dari Tuhan Yesus untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa sebagai sumber segala berkat dan senantiasa mencari penyertaannya di tempat sunyi. Nah, melalui kehidupan yang intim dengan Allah manusia, maka kita memastikan bahwa musuh tidak memiliki tumpuan apapun dalam diri kita. Maka jalan satu-satunya bagi kita adalah kita perlu bergerak hidup sepenuhnya di dalam roh perbauran. Dan demikian, saudara-saudari, amen. Para pemenang yang menempuh kehidupan Allah manusia korporat ini akan berdiri sebagai Sion dalam Yerusalem baru untuk mengakhiri zaman ini. Akhirnya, kebangunan baru ini dirampungkan ketika kita menggabungkan ya, pelayanan kita dengan pelayanan surgawi Kristus. Puji Tuhan, ya, melalui apa? Melalui menggembalakan domba-domba Allah menurut Allah. Ya, dalam keselamatan lengkapnya, puji Tuhan, Kristus mengasuh kita sebagai anak manusia melalui penebusan yuridisnya. Dia merawat kita sebagai anak Allah dengan menyalurkan hayat ilahi secara organik. Kita dipanggil untuk memiliki hati Bapa yang mengasihi dan mengampuni, serta roh ya, yang mencari, mengasuh dalam keinsanian Yesus agar nyaman, ya, merawat mereka dalam keilahian Kristus, meneladani pelayanan Tuhan yang secara khusus, ya, sampai kepada jiwa-jiwa yang terpinggirkan, ya, seperti perempuan Samaria, perempuan yang berzina, Sakeus. Kita melihat Rasul Paulus menggembalakan dengan air mata, bagaikan ibu yang menyusui, ya, sebagai ayah yang menasehati. Kita memperlakukan gereja sebagai rumah sakit, sekolah dalam kasih. Ini merupakan jalan yang paling unggul. Ketika seluruh gereja menerima beban, amanat penggembalaan yang luar biasa ini, ya, membiarkan kasih ya aktif di dalam kita, maka kebangunan sejati yang besar akan berkobar di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Inilah latar belakangnya dalam berita ini. Maka kita sampai kepada keperluan yang sangat besar akan kebangunan yang baru. Maka di dalam berita yang pertama, saudara ya, kita perlu melihat visi ini ya. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebangunan yang baru yang mengakhiri zaman ini. Sebuah kata pembuka dari Saudara Lee mengenai kebangunan yang baru ya. Ini adalah pengalaman Witness Lee di Yantai Cefu ketika dia ditangkap. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka menginterogasi saya untuk terakhir kalinya, mereka bertanya. Denominasi lain menyebut perhimpunan mereka Perhimpunan Pengobaran Rohani. Mengapa selama kebangunan besar Yentai kami memakai istilah kebangunan atau kepulih bangkitan? Mereka mencurigai bahwa maksud kami adalah membangkitkan kembali Tiongkok. Saya menjawab, di dalam Alkitab hanya ada kebangunan atau kepulih bangkitan, tidak ada pengobaran rohani. Orang yang menginterogasi saya segera melemparkan sebuah Alkitab kepada saya dan menyuruh saya menunjukkan di mana terdapat kata kebangunan atau kepulih bangkitan itu. Saya sangat mengenal Alkitab dan tentu tahu bahwa kata kebangunan atau kepulih bangkitan berasal dari Habakuk pasal 3:2. Ya Tuhan,
pulih bangkitkanlah pekerjaanmu. Namun pada saat itu tidak mudah untuk langsung menemukan kitab Habakuk. Tetapi yang ajaib ketika saya membukanya secara acak, tangan saya tepat terbuka pada Habakuk pasal 3. Saya langsung menunjuk ayat itu kepada orang tersebut, sehingga dia terdiam dan tidak dapat membantah lagi. Nah, maka kita memasuki kebangunan yang baru, saudari ya. Perkara kebangunan baru ini adalah kata kebangunan yang berasal dari pengalaman saudara Lee berdasar kitab Habakuk. Ya, istilah kebangunan yang baru ini disampaikan dengan pengutaraan yang berbeda. Ya, kebangunan yang baru ini ada kurang lebih ada 4 pengutaraan yang berbeda. Yang pertama adalah kebangunan yang terbesar. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah kebangunan yang tertinggi dan kebangunan yang terakhir. Yang ketiga adalah kebangunan yang sejati. Nah, pengutaraan yang keempat adalah kebangunan yang belum pernah ada dalam sejarah, ya. Jadi kebangunan yang baru itu merujuk kepada pengutaraan atau 4 pengutaraan yang berbeda sebelumnya. Nah, mengenai pengutaraan kebangunan yang terbesar, ya, ini adalah demikian penjelasannya bahwa jika kita melaksanakan apa yang telah kita dengar, dengan senang akan memiliki model atau prototipe yang terbangun. Model ini akan menjadi kebangunan yang terbesar dalam sejarah gereja. Saya percaya kebangunan ini akan membawa Tuhan datang kembali. Ya. Lalu pengutaran yang kedua adalah kebangunan yang tertinggi dan kebangunan yang terakhir. Nah, karena kita telah melihat puncak dari wahyu ilahi, maka kita perlu melaksanakan apa yang telah kita lihat. Pelaksanaan kita akan berhasil dan keberhasilan itu akan menjadi sebuah kebangunan yang baru, yaitu kebangunan tertinggi. Mungkin ini juga merupakan kebangunan terakhir sebelum Tuhan kembali. Ya, ini adalah kutipan ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah kutipan pengutaraan yang berbeda yang mengacu kepada kebangunan yang baru. Pengutaran yang ketiga, kebangunan yang sejati. Semua penatua dan sekerja seharusnya mengejar realitas ini agar dijadikan Tuhan sebagai model, yaitu model yang hidup di dalam ekonomi ilahi Allah. Dengan demikian, mereka dan gereja mereka akan menjadi model seperti itu. Inilah kebangunan yang sejati yang saya sebutkan dalam doa saya. Pengutaran yang keempat adalah kebangunan yang belum pernah ada dalam sejarah. Kita memerlukan sebuah kebangunan yang baru yang belum pernah ada dalam sejarah. Di dalam sejarah gereja telah ada berkali-kali kebangunan. Gerakan reformasi pada zaman Martin Luther dapat dianggap sebagai salah satu kebangunan. Tetapi kebangunan itu belum tuntas. Nah, setelah gerakan reformasi juga ada beberapa kali kebangunan kecil. Jadi saudari ya, jadi perkara kebangunan yang baru ini diutarakan berbeda ya, ada 4 pengutaraan yang berbeda, namun mengacu kepada satu istilah ini, yaitu kebangunan yang baru. Amin. Baik, saudari kita masuk kepada judul dan ayat penting di dalam berita ini ya. Nah, ada keterkaitan antara kerinduan nabi, ya, nabi-nabi mendambakan kebangunan, ya, juga para pemazmur sampai kepada seluruh makhluk ciptaan merindukan kebangunan. Jadi, saudara-saudari, baik para nabi, baik pemazmur maupun seluruh makhluk ciptaan menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat untuk dihidupkan kembali atau mengalami kebangunan. Ya. Yang ini adalah perkara hasrat yang menyeluruh, mendalam, dan universal. Ya, saudara ya. Jadi para nabi-nabi mendambakan kebangunan. Dimulai dari Nabi Habakuk di dalam pasal 3 ayat 2 ya, Habakuk pasal 3 ayat 2. Ya, ini adalah doa Habakuk. Nah, puji Tuhan saudara ya. Dia berseru meminta pemulihan pekerjaan Tuhan di tengah masa-masa sulit. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 katakan, "Ya Tuhan, pulih bangkitkanlah pekerjaanmu." Amen. Kiranya ini juga menjadi doa kita, saudara ya. Doa yang benar-benar berseru kepada Tuhan. Tuhan, pulih bangkitkanlah pekerjaanmu. Amin. Ya.
Kemudian Nabi Hosea memberikan janji pemulihan melalui prinsip hari ketiga. Ini, saudara ya, prinsip hari ketiga. Di mana setelah kehancuran 2 hari, ya, Tuhan akan membangkitkan umatnya untuk hidup di hadapannya. Hari ketiga ini berada dalam realitas kebangkitan Kristus sebagai roh pemberi hayat. Setiap kali kita mengontak Dia, kita dibawa keluar dari kehancuran, dari reruntuhan kepada kebangkitan. Puji Tuhan, saudara ya. Ini ada satu kedambaan dan ini adalah doa ya, doa untuk dibangkitkan. Amen. Ya, baik Habakuk maupun Hosea ini melambangkan nabi-nabi yang mendambakan kebangunan. Nah, juga ada pemazmur, saudara-saudari, di dalam Mazmur 119 ayat 25 dan ayat 50. Di dalam Mazmur 119 ayat 25 mengatakan, jiwaku melekat pada debu. Hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Amen. Ya. Kemudian di ayat 50 mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, karena firman-Mu menghidupkan aku. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi pemazmur ini, amen, membawa kerinduan kebangunan ini ke dalam pengalaman pribadi kita yang lebih dalam, ya, lebih pribadi melalui firman Tuhan. Ya. Ketika batin kita merasa lemah, ya, layu, tidak berdaya, ya, jiwaku melekat pada debu ini ya, saudara ya. Oh, firman Tuhan hadir ya sebagai kekuatan yang memulihkan, menghidupkan kembali, ya, dan menjadi penghibur yang sejati di tengah kesengsaraan. Maka firman ini menyuplai ya hayat ya, secara langsung di dalam jiwa kita. Puji Tuhan ya. Tidak hanya nabi-nabi, tidak hanya pemazmur, juga seluruh makhluk ciptaan ya. Saudara, seluruh makhluk ciptaan juga merindukan kebangunan yang baru ya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 21 sampai 22 ya. Ayat 21 mengatakan dengan harapan makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan ke dalam kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang seluruh makhluk ciptaan sama-sama mengeluh, sama-sama sakit bersalin. Nah, di ayat 21 dikatakan dengan harapan seluruh makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan ke dalam kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Inilah kebangunan yang baru, saudara ya. Puji Tuhan, ya, seluruh makhluk ciptaan di alam semesta merindukan perkara kebangunan ini. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Selanjutnya kita lanjutkan di dalam struktur dan garis besar dalam berita ini. Jadi, saudari, di dalam Romawi yang pertama kita akan melihat ada satu kerinduan ya, di antara umat pilihan Allah selalu ada kedambaan akan suatu kebangunan. Kebangunan apa? Yaitu kebangunan yang baru ya, yang mengakhiri zaman ini. Maka judul dalam berita kita adalah kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan apa? Kebangunan yang baru yang mengakhiri zaman ini. Puji Tuhan, saudara ya. Kiranya ini menjadi kedambaan kita semua. Kita damba akan suatu kebangunan. Nah, lalu bagaimana kita bisa memasuki kebangunan ini? Ada 3 hal, saudara ya, dan ini akan diulas di dalam berita-berita selanjutnya. Ya, yang pertama adalah melalui mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi. Amen. Ya. Pertama, melalui mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi. Ya. Amen. Untuk suatu kebangunan kita perlu mencapai hal ini. Lalu yang kedua adalah melalui menempuh kehidupan Allah manusia. Setelah kita melihat wahyu tertinggi, maka kita perhidupkan. Nah, kita menempuh kehidupan Allah manusia. Nah, secara praktis, saudara ya, adalah melalui berbagian dalam tugas pelayanan atau ministry surgawi Kristus, yaitu adalah menggembalakan menurut Allah. Ini adalah hal praktisnya. Ini adalah 3 pilar untuk
kebangunan yang baru. Pilar pertama adalah mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi. Pilar yang kedua adalah menempuh kehidupan Allah manusia. Dan pilar ketiga adalah berbagian dalam ministry atau tugas pelayanan surgawi Kristus, yaitu adalah menggembalakan menurut Allah. Nah, saudara-saudari, di dalam pembahasan kita ini, Romawi yang kedua akan dibahas lebih dalam di dalam berita yang kedua. Saudari boleh melihat daftar isi dari buku yang telah kita peroleh ya. Di dalam daftar isi, setelah berita yang pertama, berita kedua membahas mengenai mencapai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Ya, ini adalah pilar yang pertama. Lalu berita yang kedua dan berita yang keempat membahas mengenai kehidupan Allah manusia bagi suatu kebangunan yang baru. Ya, dan berita yang keempat menempuh kehidupan seorang Allah manusia melalui hidup dalam kerajaan Allah sebagai alam dari spesies ilahi ya. Nah, kemudian di dalam pilar yang ketiga ada di dalam berita yang kelima dan keenam ya. Ini akan membahas mengenai pilar yang ketiga mengenai ministry atau tugas pelayanan surgawi Kristus ya, menggembalakan gereja dan bagaimana menggembalakan menurut Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Maka berita pertama ini adalah overview atau pandangan menyeluruh dari seluruh berita ini. Mari kita masuki di dalam struktur pembacaan harian. Nah, hari yang pertama dan kedua membahas mengenai kedambaan akan kebangunan. Ini satu hal ya, saudara ya. Lalu yang kedua adalah puncak wahyu ilahi. Jadi mudah saja saudara ya. Pertama, kita perlu memiliki kedambaan akan kebangunan. Yang kedua, kita memasuki puncak wahyu ilahi. Yang ketiga, kita perlu memiliki kehidupan Allah manusia. Dan bagaimana pelaksanaannya? Yang keempat adalah melalui menggembalakan orang menurut Allah. Amin, puji Tuhan. Maka hari yang pertama kita bahas perlu memiliki kedambaan akan kebangunan dan mencapai puncak tertinggi wahyu. Ya, amin. Lalu kemudian di dalam hari yang kedua kita melihat wahyu pusat Allah. Lalu bangkit berdoa. Setelah kita melihat, kita bangkit berdoa. Puji Tuhan. Hari yang ketiga, kita membahas mengenai model kehidupan Allah manusia yang korporat menurut wahyu. Amen. Ya, kita tidak hidup sendirian, kita hidup secara korporat. Dan model kehidupan Allah manusia yang korporat, dan kita juga akan membahas mengenai salinan dari kehidupan Allah manusia yang pertama. Amen. Jadi setelah kita nampak visi bahwa kita perlu kehidupan bersama-sama, kehidupan korporat, maka kita perlu melihat bahwa kita ini adalah salinan, ya, kita ini adalah lipat gandaan dari kehidupan Allah manusia yang pertama. Kemudian di dalam hari yang keempat membahas mengenai jalan untuk menempuh kehidupan Allah manusia menurut model Tuhan. Puji Tuhan, ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah model kehidupan Allah manusia yang pertama. Bagaimana dia bergerak hidup menurut roh perbauran. Maka di dalam hari yang kelima, pelaksananya adalah kita perlu menggembalakan orang menurut teladan Yesus, yaitu mengasuh dalam keinsanian dan merawat dalam keilahian. Kita perlu memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni, serta roh yang menggembalakan dan mencari. Ya, kita menggembalakan orang menurut teladan Paulus, seperti ibu yang menyusui, bapak yang menasehati, bahwa ini ada semua adalah kasih sebagai jalan yang paling unggul. Puji Tuhan, saudara ya. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan hari yang pertama. Di dalam hari yang pertama ada kedambaan akan kebangunan dan mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi. Ya. Pertama ada kedambaan ya, akan kebangunan. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh dari Nabi Habakuk. Dia berdoa menangis. Ya. Betapa satu kerinduan yang sangat besar. Ya, dia berdoa, ya Tuhan pulih bangkitkanlah pekerjaanmu. Dia berdoa ini tidak dengan ringan, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan menangis dia berdoa. Amin. Saudara juga boleh membaca di ayat 1-nya ya, sehingga kita memiliki gambaran betapa kedambaan ya atau kerinduan yang sangat besar dari Nabi Habakuk ini. Dan juga di dalam Hosea 6 ayat 2,
Katakan dia menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari ketiga dia akan membangkitkan kita dan akan hidup dalam hadiratnya. Saudara-saudari, setelah pengalaman 2 hari mengalami kesulitan, kesengsaraan, maka ada hari ketiga. Puji Tuhan atas hari ketiga. Hari ketiga dia membangkitkan kita dan kita hidup dalam hadiratnya. Maka saudara-saudari, kita selalu memiliki kedambaan, kerinduan akan satu kebangunan. Ada hari ketiga. Puji Tuhan, hari ketiga dia membangkitkan kita dan kita akan hidup dalam hadiratnya. Inilah saudara ya, kedambaan akan kebangunan yang baru. Amin. Ya, kita bagaimana memasuki kebangunan yang baru ini, maka kita perlu mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi. Secara detail nanti akan dibahas di dalam berita selanjutnya ya, saudara ya. Oke. Nah, di dalam Ayub pasal 10 ayat 13 mengatakan, tetapi engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dalam hatimu. Aku tahu bahwa ini ada padamu. Dan Efesus 3:9, dan menerangi semua isinya agar mereka dapat melihat betapa ekonomi misteri yang selama berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, sorry ya. Jadi Allah ingin bahwa ciptaannya memasuki ya kebangunan yang baru agar manusia, amen, dapat sepenuhnya menyatakan diri Allah. Inilah apa yang ada di dalam isi hati Allah. Nah, perkara ini tersembunyi di dalam Allah ya, selama berabad-abad tersembunyi. Namun, saudari, sekarang disingkapkan kepada kita melalui kita mencapai puncak tertinggi wahyu ilahi tentang ekonomi kekal Allah yang diberikannya kepada kita. Maka kita dapat masuk ke dalam suatu kebangunan yang baru. Ini penting, saudari ya. Jadi untuk memasuki kebangunan yang baru kita perlu mengenal puncak tertinggi wahyu ilahi tentang ekonomi kekal Allah. Ini penting. Ini adalah jawaban besar atas pertanyaan besar mengenai tujuan Allah dalam menciptakan manusia dan dalam menanggulangi umat pilihannya. Amen ya. Jadi bahwa Allah menjadi manusia supaya manusia dapat menjadi Allah dalam hayatnya dan juga dalam sifatnya, tetapi bukan dalam kealahan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus ya, yang rampung dalam Yerusalem baru. Ini adalah unsur pokok seluruh Alkitab, yaitu adalah ini berlian, saudara ya, intan di dalam kotak Alkitab, yaitu ekonomi Allah. Nah, perkara ini adalah perkara romansa ilahi insani, ya, perkara yang manis ya dalam seluruh Alkitab. Ini adalah misteri alam semesta. Amen. Nah, saudari, mari kita melihat bahwa pada hari ketiga dia akan membangkitkan kita. Di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Menurut prinsip ini, 2 hari di sini mungkin menandakan 2 periode 1000 tahun yang pertama. Dihitung dari 70 Masehi, ketika Pangeran Roma Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait, membunuh dengan kejam ribuan orang Yahudi dan menyerakkan orang Yahudi di antara bangsa-bangsa. Hari ketiga mungkin menandakan periode 1000 tahun yang ketiga, yaitu kerajaan 1000 tahun. Zaman restorasi yang akan berada dalam realitas kebangkitan Kristus. Kristus dibangkitkan pada hari ketiga, dan sebagai Kristus yang pneumatik, Roh pemberi hayat dalam kebangkitan, dia adalah realitas hari ketiga. Kapan saja kita mengontak Kristus yang demikian, kita dibawa dari kehancuran 2 hari kepada kebangkitan hari ketiga. Puji Tuhan, saudara ya. Mari kita lanjutkan di dalam hari yang kedua. Kita perlu melihat wahyu pusat Allah, lalu bangkit berdoa. Amen ya. Setelah kita melihat, ya melihat apa? Melihat wahyu pusat Allah, lalu bangkit berdoa. Mari saudari, apa wahyu pusat Allah? Di dalam Yohanes 1:14 mengatakan, firman itu telah menjadi tubuh daging dan bertabernakel di antara kita. 1 Korintus 15:45
mengatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Wahyu pasal 5 ayat 6 mengatakan anak domba berdiri seperti baru disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu 7 roh Allah. Nah, saudari, bahwa wahyu pusat Allah dan wahyu pusat pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi tubuh daging, ya. Allah menjadi tubuh daging. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah menjadi tubuh daging. Jadi ini Allah atau firman menjadi tubuh daging, ya. Amen. Lalu kemudian tubuh daging menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat menjadi roh yang diperkuat 7 ganda. Ini ya, yaitu 7 roh Allah. Untuk membangun gereja menjadi tubuh Kristus dan rampung sempurna dalam Yerusalem baru. Maka saudari, terhadap perkara ini, amen, ya, bahwa Allah menjadi manusia, ya, agar manusia dapat menjadi Allah dalam hayat dan sifatnya, namun bukan dalam kealahan yang disembah. Saudari ya, ini adalah kerinduan Allah ya. Sampai kita semua, amen, menjadi ekspresinya, membangun gereja, membangun tubuh Kristus sampai rampung sempurna. Nah, terhadap wahyu pusat ini ya, saudari ya, maka bagaimana respon kita? Respon kita seperti Nabi Habakuk, juga seperti pemazmur. Ya, dikatakan, ya Tuhan, pulih bangkitkanlah pekerjaanmu. Ini adalah respon kita. Ya Tuhan, pulih bangkitkanlah pekerjaanmu. Amin. Kemudian pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 25, jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Oh, saudara-saudari, kita juga perlu berseru demikian, hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Amen. Ya, saudari, kita perlu berseru demikian ya. Ayat 50 mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku karena firman-Mu menghidupkan aku. Haleluya, firman Tuhan menghidupkan kita. Ya. Maka saudari ya, ini satu dorongan bagi kita bahwa saya berharap semua orang kudus di gereja-gereja di seluruh bumi, khususnya para sekerja dan para penatua, melihat wahyu ini, lalu bangkit berdoa dan memohon kepada Allah agar Dia memberi kita suatu kebangunan yang baru, yaitu suatu kebangunan yang belum pernah ada dalam sejarah. Amen. Inilah respon kita. Kita bangkit berdoa. Hari yang ketiga, saudara-saudari, ini adalah model kehidupan Allah, manusia korporat menurut Wahyu. Ini adalah pilar yang kedua ya, saudara-saudari ya. Amen. Kita perlu melihat model kehidupan Allah manusia korporat ya. Dan ini adalah salinan kehidupan. Puji Tuhan atas salinan kehidupan dari Allah manusia yang pertama. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 dikatakan, kesudahan hal ini menjadi keselamatanku melalui doa dan permohonanmu dan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Di ayat 20, tetapi dengan segala keberanian, baik hidup atau mati, seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus diperbesar dalam tubuhku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, saudari, puji Tuhan ya, dilihat dari ayat 19, ya, melalui suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus, sehingga Kristus dapat diperbesar dalam tubuhku. Sehingga hidup kita hari ini adalah Kristus. Maka bersumber dari suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, dengan demikian kita dapat melihat benang merahnya. Ya, akhirnya, saudara ya, tujuannya adalah supaya mengenal Kristus dan kuat kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya serta diserupakan kepada kematiannya. Amen. Ya, ini adalah model kehidupan Allah manusia korporat. Jadi, saudara ya, kita melaksanakan atau menempuh kehidupan Allah manusia ini adalah realitas tubuh Kristus. Maka dengan sendirinya akan terbangun satu model korporat, yaitu model yang hidup di dalam ekonomi Allah. Ya, itu berdasarkan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Ini adalah penyaluran diri Allah. Ini adalah transmisi, ya, penyaluran. Ya, berita sebelumnya ya, saudara, penyaluran dari ekonomi Allah. Ya. Maka saudara ya, sehingga model ini akan menjadi kebangunan terbesar dalam sejarah gereja
yang membawa Tuhan datang kembali. Ya, Allah memerlukan satu umat yang korporat yang dibangkitkan melalui puncak wahyu ilahi berdasarkan anugerahnya menempuh kehidupan menurut wahyu ini. Ya, kebangunan ini adalah pelaksanaan dari visi yang kita lihat. Nah, kita perlu bersama-sama memperhidupkan ya, salinan kehidupan ya, Allah manusia yang pertama. Di 1 Petrus pasal 2:21 dikatakan karena Kristus juga menderita untuk kamu yang meninggalkan salinan tulisan supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Saudari, ayat ini sangat manis sekali ya. Puji Tuhan atas salinan tulisan supaya kamu mengikuti jejaknya. Yaitu jejak siapa? Jejak Kristus. Ya, jadi para pengikut Kristus dibentuk menjadi murid melalui kehidupan insani Kristus di bumi. Sebagai model Allah manusia, dia menyangkal dirinya dalam keinsanian untuk memperhidupkan Allah dan mengubah ya seluruh pandangan tentang manusia. Di bawah kehidupan kita seharusnya merupakan salinan dan reproduksi dari model kehidupan Kristus sebagai Allah manusia pertama. Amen. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita bukan meniru, tetapi kita adalah salinan. Kita adalah kopi dan reproduksi dari kehidupan Kristus di muka bumi. Kemudian di dalam hari yang keempat, jalan untuk menempuh kehidupan Allah manusia menurut model Tuhan. Ya. Jadi di dalam Matius 3:15 mengatakan, tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, izinkan untuk saat ini, karena demikianlah sewajarnya kita menggenapi seluruh keadil benaran. Matius 11 ayat 29 mengatakan, angkatlah kuku padamu dan belajarlah dari aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Nah, saudari, bahwa di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa pada permulaan ya ministry Allah manusia pertama dia dibaptis. Ini adalah untuk menggenapi seluruh keadil benaran. Dia mengakui bahwa tubuh dagingnya sama sekali tidak berguna, hanya layak untuk mati dan dikuburkan. Nah, pada mujizat 5 roti dan 2 ikan ya memberi makan 5.000 orang, Tuhan melatih murid-murid itu belajar dari Dia. Dan Tuhan tidak tinggal bersama orang banyak dalam hasil mujizat, tetapi meninggalkan mereka, dia naik ke atas gunung seorang diri bersama Bapa dalam doa. Jadi dia lebih memilih untuk sendiri bersama dengan Bapa berdoa. Nah, inilah menempuh kehidupan yang mengontak Allah terus-menerus, hidup dalam penyertaan Allah. Juga menempuh kehidupan yang mengontak manusia, menyuplaikan Allah dalam manusia. Di dalam dia sebagai manusia, amen, Satan penguasa dunia, maka tidak memiliki apa-apa, yaitu tumpuan, ya, kesempatan, harapan, kemungkinan apapun dalam kita. Puji Tuhan, saudara ya. Amen. Maka, saudara ya, jalannya adalah di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh realitas, dia akan memimpin kamu ke dalam segala realitas. Dalam Roma 8 ayat 4, supaya permintaan keadil benaran hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak bergerak hidup menurut tubuh daging, tetapi menurut roh. Amin. Jadi bahwa hayat dan roh realitas yang diembuskan ya ke dalam murid-murid akan memimpin murid-murid ke dalam segala realitas dari semua yang telah mereka amati. Nah, jadi jalan satu-satunya untuk menempuh kehidupan Allah manusia adalah menempatkan seluruh kita dalam roh perbauran, bergerak hidup menurut roh perbauran. Puji Tuhan, saudari, atas roh realitas, roh perbauran ini ya. Amen. Ini adalah jalannya menempuh kehidupan Allah manusia. Hari yang kelima membahas mengenai menggembalakan menurut teladan Tuhan Yesus. Ini sudah sampai kepada pilar yang ketiga. Ya, saudari ya, yaitu kita sampai kepada bekerja sama dengan ministry surgawi Kristus ya, menggembalakan gereja Allah. Nah, bagaimana menggembalakan? Maka perlu mengasuh dalam keinsanian dan merawat dalam keilahian. Frasa ini penting, saudari ya. Mengasuh dalam keinsanian, kalau merawat dalam keilahian ya. Puji Tuhan.
Nah, maka kita perlu memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni, serta roh yang menggembalakan dan mencari. Ya, ini ya, saudara ya. Amen. Yohanes 3:16, karena begitu Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya ke dalamnya tidak binasa melainkan beroleh hayat yang kekal. Nah, saudara ya, jadi dia mengasuh dalam keinsanian. Puji Tuhan ya, bagaimana dia mengasuh? Ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara ya, maka bagaimana dia merawat? Ya, ini melalui hayat yang kekal. Orang yang percaya beroleh hayat yang kekal. Ini adalah di dalam keilahian. Hayat yang kekal ini di dalam keilahian. Di dalam keinsanian dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semoga jelas ya, saudara ya. Jadi bagaimana dia mengasuh? Ya melalui dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ini dalam keinsanian. Maka betul ketika Tuhan di muka bumi secara insani dia mengasuh murid-muridnya. Tetapi saudari ya, akhirnya bagi semua orang yang percaya, ya, kita mengalami rawatannya dalam keilahian. Melalui apa? Hayat yang kekal. Ya. Puji Tuhan, saudari. Jadi Kristus sebagai anak manusia mengasuh kita untuk menebus kita dari dosa, merampungkan penebusan yuridisnya melalui kematian. Nah, Kristus sebagai anak Allah merawat kita untuk menyalurkan hayat ilahinya ke dalam kita dengan kelimpahan, merampungkan keselamatan organiknya dalam kebangkitan. Ternyata saudari, ayat ini dapat dibagi menjadi dua ya. Ini adalah mengasuh dan merawat. Amen ya. Ini mengasuh, saudari. Ini mengasuh, ini merawat. Puji Tuhan. Ya. Kemudian kita hari ini perlu memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Juga roh yang menggembalakan dan mencari. Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, perempuan Samaria itu berkata kepadanya, bagaimana engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 14, tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 8 ayat 11, dia berkata, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Amen. Ya. Nah, kemudian Lukas 19 ayat 5 mengatakan ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, cepatlah turun, sebab hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Ayat 9 mengatakan Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan sudah sampai ke rumah ini. Nah, saudari, kita lihat bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 9 ini dan ayat 14, bagaimana hati Tuhan Yesus terhadap perempuan Samaria itu. Dia mengasihi. Ya. Dia minta minum adalah untuk berinteraksi ya, saudari ya. Tetapi dia mengasihi ya perempuan Samaria. Kalau kita sudah tahu ceritanya ya, saudari ya. Men ya, maka Tuhan mengasihi perempuan Samaria itu dengan memberitahu bahwa minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini benar, saudari ya. Amen. Bukan jasmani tentunya, tetapi adalah kepuasan batin. Ketika kita menerima air hayat yang Tuhan berikan, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Juga ini ya, hati yang mengampuni. Kedapatan perempuan yang berzina, saudari ya, tidak ada yang menghukum. Maka Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini kalimat yang manis, kalimat pengampunan yang paling manis. Ya, aku pun tidak menghukum kamu. Kemudian ada roh yang menggembalakan. Ya, ini saudara ya, Lukas 19 ayat 5. Ya, ini Tuhan Yesus sedang menggembalakan Sakeus. Sakeus, cepat turun, sebab hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Ini adalah berupa penggembalaan Tuhan.
Ya, ya, dia mencari Sakeus. Ya, sampai pada hari ini Tuhan berkata keselamatan sampai ke rumah ini. Saudari, puji Tuhan ya, kita perlu sungguh menggembalakan menurut teladan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak memiliki hati Bapa, yaitu adalah hati yang mengasihi dan mengampuni, juga tidak memiliki roh juru selamat ya yang menggembalakan dan mencari, kita tidak akan berbuah. Maka kita perlu mengasuh orang dalam keinsanian Yesus. Kita juga perlu merawat orang dalam keilahian Kristus. Ya, ini ada contoh-contohnya ya, saudari ya. Terakhir di dalam hari ke-6, saudari ya, kita perlu menggembalakan menurut teladan Paulus, yaitu seperti ibu yang menyusui, bapak yang menasehati. Di dalam 1 Tesalonika 2:7 mengatakan, tetapi kami ramah dan lembut di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Di ayat 11, bagaimana kami memperlakukan setiap orang seperti bapak terhadap anak-anaknya sendiri, menasihati kamu dan menghibur kamu serta bersaksi kepadamu. Jadi Paulus menggembalakannya ya seperti seorang ibu yang menyusui, seorang bapak yang menasihati untuk memperhatikan kawanan domba Allah. Nah, Paulus menggembalakan orang-orang kudus di Efesus ya, bahwa dikatakan di hadapan orang banyak maupun dari rumah ke rumah, dia mengajar menasehati setiap orang kudus dengan banyak mencucurkan air mata selama 3 tahun ya, serta menyatakan seluruh kehendak Allah kepada mereka. Jadi perkara menyusui dan menasihati ini Rasul Paulus kerjakan demikian ya, dengan banyak mencucurkan air mata, bukan untuk dirinya sendiri tetapi adalah untuk orang yang dilayani ya, orang yang digembalakan. Maka saudari, amen, simpulannya adalah kasih adalah jalan yang terunggul. Di dalam Efesus 2:19 kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah ya, jelas bahwa kita adalah keluarga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 mengatakan, tegurlah orang yang tidak tertib, hiburlah orang yang tawar hati, topanglah orang yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amen. 1 Korintus 14 ayat 31, sebab kamu semua boleh bertutur sabda seorang demi seorang, agar kamu semua dapat belajar dan beroleh penghiburan. 1 Korintus 12 ayat 31 mengatakan, tetapi hendaklah kamu mendambakan karunia yang lebih besar. Selain itu aku menunjukkan kepada kamu jalan yang terunggul. Amin. Nah, saudari ya, jalan terunggul ini adalah kasih. Puji Tuhan karena kita adalah keluarga, kita perlu, amin, menegur orang yang tidak tertib, menghibur tawar hati, menopang orang yang lemah, serta sabar terhadap semua orang. Amin ya. Maka dengan demikian setiap dari kita boleh berbagi ya, bertutur sabda. Akhirnya kita dapat belajar dan beroleh penghiburan. Inilah kasih yang terunggul, saudari ya. Jadi Paulus menunjukkan bahwa gereja adalah rumah untuk memelihara dan membesarkan orang. Rumah sakit untuk menyembuhkan dan memulihkan orang. Serta sekolah untuk mengajar dan membangun orang. Ya, jadi bagi pembangunan tubuh Kristus, dalam apa adanya kita dan apa yang kita lakukan, kasih adalah jalan yang paling unggul. Sebagai penutup, saudari, ini adalah hubungannya dengan kebangunan yang baru ya. Maka kita perlu damba akan kebangunan. Kita perlu memasuki 3 pilar. Yang pilar pertama adalah mencapai puncak wahyu ya. Saudari mengatakan, saya berharap semua orang kudus di gereja-gereja di seluruh bumi, khususnya para pekerja dan para penatua, melihat wahyu ini, lalu bangkit berdoa dan memohon kepada Allah agar Dia memberi kita suatu kebangunan yang baru, suatu kebangunan yang belum pernah ada dalam sejarah. Lalu pilar yang kedua adalah kehidupan Allah manusia. Dikatakan bahwa kita semua seharusnya mengumumkan bahwa kita mau menempuh kehidupan Allah manusia. Pada akhirnya para Allah manusia akan menjadi pemenang, para pemenang sebagai Sion di dalam Yerusalem. Hal ini akan mendatangkan kebangunan yang baru, yang belum pernah ada dalam sejarah untuk mengakhiri zaman ini. Menggembalakan menurut Allah, pilar yang ketiga ya. Saya berharap bahwa karena kita menerima beban mengenai penggembalaan ini, akan ada suatu kebangunan yang sejati di tengah-tengah kita.
Jika semua gereja menerima ajaran ini dan berbagian dalam penggembalaan Kristus yang ajaib, maka akan terjadi suatu kebangunan yang besar dalam pemulihan Tuhan. Puji Tuhan, saudari, kiranya ini juga menjadi kedambaan kita. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebangunan yang baru yang mengakhiri zaman ini. Puji Tuhan, saudari, mulia bagi Tuhan. Amin.